Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu BRIS. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini ya, dia berhasil bertahan di atas area neckline-nya. Untuk neckline-nya kita buat dulu harganya karena cukup valid di sini. Dia berhasil mantul di area neckline ini ya, yang dimana area neckline bisa teman-teman pergunakan menjadi area pembelian, atau area neckline ini juga bisa kita gunakan sebagai area demand. Dan boleh kita lihat beberapa kali dia berhasil reject di area ini, yang menandakan kalau area demand ini cukup kuat pada BRIS. Nah di sini harga 2670 tidak valid lagi ya yang ini. Jadi sudah terlalu sering ditembus di sini, jadi tidak terlalu valid lagi. Nah, di sini boleh kita lihat kalau pergerakan dari BRIS ini akan lebih cenderung untuk bergerak naik, karena valid membuat pola double bottom dan bisa bertahan di atas area neckline-nya. Jadi untuk BRIS, view saya selama 1 minggu ke depan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, bisa saja nanti pergerakannya turun lagi ya, turun lagi ke area demand, lalu naik lagi ke area resisten di sini atau targetnya. Untuk targetnya sendiri di 2760 sampai 2850. Akan tetapi jika breakdown nanti area demand ini, maka sebaiknya keluar dulu dari BRIS ya, karena dia berpotensi turun ke area demand selanjutnya di sini. Nah, jika kita cek dari segi broker summary ya pada BRIS, dari sini untuk BRIS boleh kita lihat ada akumulasi ya di sini di hari Jumat dari AK, BK, dan DP. Secara 1 minggu terakhir juga ada akumulasi dari AK. Jadi memang akumulasi pada BRIS ini juga terlihat di indikatornya kalau lebih sering hijau, yang berarti akumulasi selalu masuk pada BRIS. Dan seperti itu, pergerakan naik dari BRIS ini didukung dengan adanya inflow, yang menandakan kalau BRIS akan semakin kuat untuk bergerak naik. Jadi untuk BRIS pantau saja area demand 2600 sampai 2640. Jika belum di breakdown, maka dia akan lebih cenderung untuk naik ke area 2760 sampai 2850. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Nah, di sini boleh kita lihat untuk Aman cukup bagus ya, bisa bertahan di atas area demand. Walaupun view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ya, karena support ralanya di breakdown, tapi dia berhasil reject ya di area demand di sini. Jadi ada potensi pada Aman naik lagi ke resisten di 11.150, karena itu merupakan sebuah resisten kuat pada Aman. Jadi naik dulu ke resisten ini. Jadi nanti dia menentukan arah di sini. Jika bisa di break, maka naik lagi ke area 12.000. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka Aman akan turun lagi ke area 10.200. Secara broker summary untuk Aman, kita cek. Oke, CC yang akum ya di sini. CC akum secara 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir masih CC dan yang buangan dari asing ya. Jadi memang untuk CC ini selalu konsisten ya, beli pada saat Aman bergerak turun di sini dan asingnya malah jualan. Oke, jadi ada potensi pada Aman akan bergerak naik dulu ke resisten 11.150. Jika kita cek dari time frame yang lebih rendah, di time frame kecilnya ini sudah membuat pola uptrend ya. Kalau kita lihat Hagar high, Hagar low, Hagar high, Hagar low. Jadi dia berpotensi membuat Hagar high yang baru, yaitu di resisten 11.150. Oke, jadi view saya seperti itu pada Aman. Akan lebih cenderung naik dulu ke resisten ini, lalu setelah mencapai resisten ini akan menentukan arahnya. Jika bisa di breakout, dia akan lanjut naik, tetapi jika belum, maka dia akan koreksi lagi. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand di sini cukup menarik ya. Jika kita lihat ya di sini sudah valid break 8850. Jadi dia valid bergerak naik dan sudah mencapai target kita di area supply. Dari sini akan saya hapus beberapa ya, karena terlalu ruwet ya dilihat di sini. Oke.
Dari sini juga boleh kita lihat untuk brand boleh kita tarik sebuah trendline ya di sini sebenarnya. Yang dimana trendline ini sudah di breakout. Dari sini masih mencoba di breakout ya untuk trendline-nya. Jadi untuk brand masih berada di resisten trendline dan juga di area resisten di sini. Jika kita tarik ya dari sini. Nah, ada sebuah resisten di sini. Jadi teman-teman wajib pantau area ini pada brand jika ada yang sudah entry dari bawah atau baru entry di sore kemarin ya, di hari Jumat. Jadi boleh pantau area ini. Jika bisa di breakout, maka brand akan lanjut naik ke area 10.000 sampai 10.450. Tetapi jika belum, maka brand berpotensi koreksi lagi ke area support di 8850. Jika kita lihat dari broker summary-nya, secara 2 minggu terakhir cukup menarik ya di sini. Tapi jika kita lihat asing 4 hari terakhir ini sepertinya buangannya. Kita cek dulu hariannya. Oke, terlihat memang asingnya di sini buangannya. Di hari Jumat buangan DP, ZP, AK. Kita cek lagi. Memang DP, AK, dan ZP buangan ya. 2 minggu terakhir, tapi yang beli ada BK dan YU. BK di sini nggak buangan, masih akum. Di hari Jumat BK nggak kelihatan ya di sini. Jadi memang BK masih wait and see di hari Jumat, tapi secara 2 minggu terakhir terlihat kalau BK yang akum di sini. Jadi masih ada potensi. Kalau nggak salah yang akum dari bawah ini yaitu BK ya. Jadi boleh nanti dipantau. Selama BK masih akum, maka brand masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Tapi secara teknikal, dia harus bisa breakout dulu area supply-nya di sini. Jika bisa di breakout area supply ini, maka dia valid bergerak naik ke area 10.000 sampai 10.450. Jadi pantau satu area supply di harga 9475 sampai 9625. Jika ingin trading plan, maka lebih baik tunggu dia break area supply. Boleh saja kita buatkannya. Apakah menarik untuk risk reward rasionya? Baik, di sini stop loss di bawah dari supply. Target pertama di sini, oke. Masih menarik lah ya. Boleh nanti digunakan jika sudah valid breakout. Jika ingin entry, boleh saja menggunakan trading plan di sini. Harga entry-nya di harga 9.775. 9.750. Lalu untuk stop loss di 9.275. Lalu untuk target pertama di 10.225. Jadi masih potensi ya karena ada area supply di sini. Jadi brand memang potensi mengunjungi area tersebut. Jadi jika sudah valid breakout, maka teman-teman boleh menggunakan trading plan-nya di sini. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat ya di sini masih sideways di bawah dari area supply 1130 sampai 1155. Dan memang pergerakannya di sini cukup bagus ya. Dia tidak langsung turun ke bawah, tapi sideways dulu dan di hari Jumat menandakan rejection di sini. Jadi ada potensi BRPT naik lagi ya ke area supply-nya. Minimal sideways lah di sini. Naik ke area supply lalu turun lagi dan bergerak naik turun di sini. Untuk valid naik dia harus bisa break dulu area supply ini 1130 sampai 1155. Jika bisa di breakout, maka dia akan lanjut naik ke area 1225. Nah, polanya di sini hampir sama ya, sama seperti brand. Jadi boleh perhatikan saja apakah dia sudah valid break area supply atau belum. Secara broker summary pada BRPT kita cek dulu. Oke, 2 minggu terakhir terlihat masih netral ya. Walaupun memang pembelian dari asing yang paling besar. 1 minggu terakhir terlihat ada jualan yang cukup besar dari RF. 1 hari terakhir RF masih jualannya. Jadi selama BRPT bergerak sideways di sini, yang buangan adalah RF dan yang beli dari asing ya. Jika kita tarik lebih jauh, siapa yang akum saham brand ini ya?
Kita coba tarik dari tanggal, ini sudah lumayan jauh ya. Dari tanggal 6 Agustus masih tergolong netral ya, tapi rata-rata yang beli dari asing dan yang jual dari RF ya. Jadi yang jual memang dari RF dan YP dan yang beli dari ZP. Jadi secara broker summary pada BRPT masih netral. Jadi kita menunggu dulu dia spike sebuah volume yang besar untuk menentukan arah selanjutnya pada BRPT. Jadi view saya pada BRPT karena volumenya belum ada yang cukup menarik, maka dia akan sideways dulu sambil nanti menunggu apakah dia bisa berhasil break area supply atau tidak. Jika belum berhasil, maka dia akan lebih cenderung untuk turun ke area demand-nya di sini. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO masih sideways ya di area resisten 8.800. Jadi untuk Petro, kita wait and see dulu. Wait and see apakah dia bisa break resisten ini atau tidak. Dari sini sebenarnya boleh kita tarik sebuah trendline ya di sini. Dari sini ke sini. Nah, untuk trendline-nya sudah valid di breakout. Jadi untuk Petro cukup menarik ya. Dia bisa berhasil break trendline dan bisa bergerak sideways di atas dari trendline ini. Dari sini juga membuat satu support di harga 8475. Jadi untuk PTRO berpotensi sideways di atas support ini dan di resisten di sini. (8875). Oke, jadi untuk Petro ada potensi dia sideways dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik ya, sideways di area ini. Lalu kemungkinan muncul sebuah volume spike, lalu dia akan naik ke beberapa target di sini. Yang pertama 9.400, lalu 9850. Jika kita cek dari broker summary, terlihat kalau ada akumulasi yang cukup bagus dari DP di sini, DP LG dan ZP yang jual AK, XL dan YU. Jika kita lihat 1 minggu terakhir, oke, DP masih akum ya, DP Gazette akum. Jadi untuk akumulasi atau broker summary pada PTRO masih sangat bagus. Jadi boleh pantau PTRO, atau jika ingin masuk sebenarnya masuk di harga sekarang sudah menarik ya. Di sini akan saya buatkan trading plan-nya. Oke, stop loss di bawah dari support. Target pertama di 9.400. Nah, boleh kita lihat, kita akan mendapatkan atau kita turunin saja biar lebih aman. Targetnya di sini saja. Kita buatkan 1:1. Oke. Nah, di sini targetnya di 9150 ya. Stop loss di 8200 dan area entry di 8675. Dengan ini kita akan mendapatkan risk ratio 1:1, potensi profit dan loss 5,48%. Jadi sangat menarik untuk PTRO. Boleh menggunakan nanti trading plan ini pada Petro dan tetap pantau broker DP apakah masih akum atau sudah jualan pada Petro ini. Oke, sekian dari saya. Kira-kira begitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih.